بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. نبينا الآمران نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca talafuz riyad. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kita, aktivitas kita selalu dilindungi dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak belok ke arah jalan yang lain, jalannya jalan Allah dan Rasulnya yang ditempuh oleh para siddiqin, syuhada dan salihin. Dan kita mohon diberikan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan iman kita, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh di dunia, di barzah, di padang mahsyar sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية
والعاقبة وصلاح العاقبة في الدين في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ الرجيم. بالله من بسم الله الشيطان الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام جميع الأصفياء والمتقين قائد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمين والرسول المبين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنو والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih tetap diberikan kesempatan untuk memanfaatkan sebagian waktu kita guna mempelajari ilmu yang akan mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ilmu yang akan menyelamatkan kita di dunia, di alam barzakh, di alam mahsyar, sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak semua orang bisa hadir di tempat seperti ini. Ya. Ujiannya itu berat. Ada aja halangannya. Ya. Halangannya ada aja. Tamulah, inilah, itulah segala macam yang bikin kita berat untuk hadir di pengajian. Dan kita harus yakin husnudzan bahwa majelis kita ini sebetulnya majelis besar, bukan majelis kecil. Sebab yang hadir saya yakin bukan hanya manusia, makhluk-makhluk lain juga, para malaikat, para jin ikut hadir. Cuman kitanya aja yang kagak ngelihat. Sebab mereka senang apabila ada kajian-kajian ilmu tauhid, mereka senang kumpul bersama-sama. Kenapa? Yang dibicarakan Allah dan Rasulnya. Ya, yang dibicarakan Allah dan Rasulnya. Kita nggak cerita masalah dunia, apalagi cerita politik, nggak. Yang kita ceritakan masalah Allah dan Rasulnya. Inilah majlis yang paling disenangi oleh Allah dan Rasulnya, disenangi oleh para malaikatnya, para walinya. Ya, sebab kalau umpamanya orang lagi jatuh cinta, kemudian ada orang menceritakan kekasihnya, kira-kira ngedengerin apa ditinggal begitu aja? Dengerin dulu nih cerita apaan nih? Ya, kok yang diceritain kekasih saya? Sama para malaikat, para jin, para wali yang diceritakan tentang Allah, mereka buru-buru merangsek, ya, hadir. Sebelum kita gelar karpet, mereka udah siap-siap hadir. Cuman kitanya yang kagak ngelihat. Gimana mereka hadirnya, kita kagak ngelihat. Ya. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita masih selalu diberikan kesempatan untuk ikut pengajian tauhid yang kita bahas kitab Tijanud Darari. Ya. Pada minggu yang lalu kita telah membahas fayajibu fi haqqihi ta'ala. Ada yang minta diterangin apa sih maksudnya pada haknya Allah Ta'ala itu apa? Ya, fayajibu fi haqqihi ta'ala.
maka wajib pada haknya Allah Ta'ala. Haknya apa? Maksudnya wajib pada haknya Allah Ta'ala yang menerangkan kebenaran Allah sebagai Tuhan. Ya, kebenaran Allah sebagai Tuhan. Supaya apa? Supaya kita paham kalau ada orang ngaku jadi Tuhan, wah ini bukan ini. Ya. Tidak menunjukkan haknya, kebenarannya. Seperti orang bertuhankan kepada matahari. Ya, orang bertuhankan kepada api. Enggak punya hak gitu. Enggak ada menunjukkan kebenarannya bahwa dia sebagai Tuhan. Bihaqihi ta'ala maksudnya seperti itu. Yang dibahas tentang sifat nafsiyah. Artinya apa? Tidak mungkin ada sifat kalau tidak ada yang disifati. Hanya Allah saja yang keberadaannya tidak ada permulaannya, keberadaannya tidak ada sebabnya. Makanya sulit memahaminya itu. Makanya saya kasih judulnya wujudnya Allah antara ada dan tiada. Mau dibilang ada di mana adanya, seperti apa adanya, susah kita buktiin. Tapi wajib kita imani bahwa Allah itu pasti ada. Yang perlu diterangin. Kalau Allah ada permulaannya atau adanya Allah ada sebab akibat, berarti Allah itu bukan Tuhan. Berarti ada penciptanya, ada pendahulunya. Ya. Seperti orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ada pendahulunya enggak? Ada. Siapa? Ibunya Siti Maryam. Ya, ada pendahulunya. Ada permulaannya. Ada tanggal lahirnya. Yang dikatakan tahun Masehi, tahun kelahiran, tahun miladiah, tahun kelahirannya Nabi Isa. Walaupun nggak tepat, ya kita ikutin aja dah. Ya, ikutin aja. Yang penting tidak menyimpang daripada akidah kita. Jadi kalau ada orang ngaku Tuhan, kita lihat dulu punya hak nggak dia ada awalnya nggak? Atau adanya dia ada sebab akibat atau enggak? Kalau enggak, bukan. Ini namanya menambah keyakinan kita. Oh, bukan. Ya, bukan Tuhan. Sama kalau ada orang ngaku nabi. Lihat dia punya hak enggak? Arsala anbiya dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Sifat-sifat yang wajib bagi nabi ada enggak? Enggak ada. Oh, dia berarti nabi palsu. Sekarang bukan hanya nabi aja palsu sekarang. Tuhan ada palsu sekarang. Ya. Banyak orang mengangkat sesuatu sebagai Tuhannya. Ya. Namanya fi haqqihi. Ta'ala maha tinggi. Apanya yang tinggi? Berapa meter tingginya? Berapa kilometer tingginya? Ini sebutan begitu maha tingginya Allah dalam sebutannya, sehingga lafzul jalalah tidak boleh ditaruh di bawah, saking agungnya. Apalagi kita mau mensifati tentang Allah. Seorang cintanya terlalu besar. Ya, cintanya terlalu sebesar apa cintanya? Bisa nggak kita buktikan loh? Sebesar apa, segede apa itu cintanya? Oh, cintanya terlalu dalam. Dalamnya segede, mana tuh dalamnya itu? Ya, itu ungkapan-ungkapan biasa yang ada pada makhluk, susah kita buktikan. Ya. Sampai-sampai saking cintanya begitu besar, gunung mau didaki
Lautan mau berenang aja kagak bisa. Ya, berenang kagak bisa. Lautan mau diseberangi tuh. Saking apanya tuh? Saking cintanya. Ya. Ini saja susah kita membuktikan sebesar apa. Dia mah cintanya dikit. Ya dikitnya seapa? Cintanya besar. Seapa besarnya? Itu aja susah kita membuktikan masalah tentang cinta. Cinta bisa dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah bukan hanya iman kepada Allah, amanu, tapi wadawa amilus sholihat. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Demi masa. Kenapa dipakainya wal asri? Tidak pakai wal zamani atau wal dahri. Pakainya wal asri. Sebab umur dunia terlalu singkat. Umur dunia terlalu singkat. Antara asar dengan maghrib. Makanya pakainya bahasa wal asri. Demi masa. Demi waktu asar. Yang kedua, waktu asar biasanya orang pada lupa. Dan bulan puasa kalau habis asar ngapain? Ngabuburit. Nah, orang ngabuburit ingat Allah apa enggak? Kagak mungkin. Orang mau dicari makanan. Ya. Apa yang buat dibuka? Tuh. Pada waktu asar orang kebanyakan pada lupa. Kita juga banyak pada lupa. Kita beranggapan bahwa harta benda kita bisa memanjangkan umur kita. Ya sabu annama lahu akhlada. Kita menyangka bahwa harta kita bisa mengabadikan hidup kita. Bisa mengabadikan kebahagiaan kita. Ya, kita masih bersangka demikian. Sampai kita lupakan Allah. Enggak kenal Allah tapi enggak pernah mau berusaha untuk mengenal. Berusaha untuk mengenal Allah ngaji tauhid. Tidak ngaji yang lain. Kalau ngaji tafsir bagaimana? Ngaji tafsir terlalu kedalaman. Ya. Terlalu langkahnya terlalu jauh. Kenapa? Wujud kidam bakok belon, atau udah kalam. Ya, wujud dulu, wujud kidam bakok mukhalafatul hawadisi, iyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam. Yang dibahas tentang apa? Tentang kalamullah. Udah kalamullah ditafsirkan lagi. Tuh kan hebat itu. Ya. Ilmu hebat itu. Lompatnya terlalu tinggi, yang dibahas adalah tafsirnya. Ya. Padahal bahasa Arab aja dia kagak ngerti. Tapi mau sok-sok ngebahas masalah tafsir. Itu terlalu tinggi tuh. Lompatnya 13 tangga. Kalau kita mau naik ke atas, lompatin 13 tangga dulu itu. Ya. Wujud kidam bako ketemunya kalam, berarti 13 tangga. Nah, kita wujud aja belum beres-beres yang kita bahas. Tentang wujud aja belum beres yang kita bahas. Bahwa wujud Allah itu seperti apa? Ini yang perlu kita kaji. Ya. Walaupun nyerempet-nyerempet bahaya, tapi insya Allah Allah maafkan dan Allah kasih putuhnya nggak jadi bahaya. Kenapa? Kita ingin mencoba memasukkan akal pikiran kita yang dikatakan ad-dinu huwal aqlu. Saya kembali kepada ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar,
Di saat orang pada lupa daratan dan waktunya sangat singkat. Singkat, kita waktunya singkat. Umur kita paling tinggi 100 tahun. Ya, paling lama umur kita 100 tahun. Itu udah penyakitan mulu udah. Ya. Udah ambeien lah. Rematik lah, kolesterol lah, diabetes, apa segala macam. Udah macam-macam udah. Ya. Padahal belum 100 tahun tapi penyakitnya udah pada antri. Paling lama umur kita 100 tahun dah. Walaupun kita mintanya melebihi umur sahabat syariah 120 tahun. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan hanya umurnya panjang, fi khairin walutfin. Buat apa umur panjang sakit-sakitan melulu? Ya, kagak mati-mati. Udah berak di situ, kencing di situ, makan di situ, kagak mati. Agak mati-mati. Buat apa nyusahin orang? Tapi kita minta umur panjang fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya. Umurnya panjang, kantongnya tebal. Berasnya banyak. Tuh fi khairin wa lutfin wa afiyah. Jangan cuma panjang umur doang. Ya, nyusahin orang. Ya. Siapapun mereka, innal insan itu umum. Siapapun mereka, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, ya, mau pegawai, mau kuli apa segala macam, tapi khusrin, semua dalam keadaan merugi. Ingat tuh, semua dalam keadaan merugi. Yang bilang siapa? Allah, rugi. Kita dagang mau rugi. Agak mau. Kita nyumbang aja pengen dapat untung. Ya. Pengen nyumbang, pengen dapat untung biar ada kelebihannya. Tuh. Apalagi hidup. Enggak mau kita merugi. Tapi Allah katakan innal insana lafi khusrin. Ada yang enggak merugi. Illal ladzina amanu. Yaitu mereka yang beriman, percaya dengan kekuasaan Allah, percaya dengan kehebatan Allah, kemahatunggalan Allah. Dia percaya dengan penuh keyakinan. Tapi nggak cukup dengan iman saja. Wa amilus shalihat. Ada buktinya kalau dia beriman kepada Allah. Ada buktinya kalau dia cinta. Cinta susah untuk dibuktikan. Ya, saya cinta banget. Berapa persen cintanya? Baru digodain dikit aja ngambek, putus. Banyak kan yang begitu? Wah, cintanya menggebu-gebu. Wah, betul hebat lah pokoknya. Ya, kayak amplop sama perangko. Nempel terus di mana-mana, kemana-mana, ya. Cuman gara-gara tersinggung dikit, pecah. Loh, itu cintanya dikatakan dalam. Cintanya dalam, di mana-mana berdua. Tapi cuman gara-gara dikit aja kok bisa. Loh, ini kira-kira cintanya cinta murni apa cinta palsu? Ya. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada konsekuensinya, yaitu apa? Wa amilus sholihat. Beramal soleh. Amal soleh yang diridhoi Allah. Emang ada amal soleh yang tidak diridhoi Allah? Ada. Kenapa? Dia sedekah bukan karena Allah. Dia sholat bukan karena Allah. Dia ngaji bukan karena Allah. Semua bukan karena Allah. Dia namanya amal soleh tapi tidak diridhoi Allah. Permintaan kita, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Kita minta diberikan anugerah oleh Allah bisa beramal soleh yang diridhoi
Allah. Ya. Amanu wa amilus sholihat. Apa cukup sampai situ? Enggak. Ada lagi tugasnya, wa tawasau bil haqqi, ngajak orang, tegur orang kalau kagak benar ditegur, jangan dibiarin, ditegur. Kamu nggak baik ya. Jangan cuma diomongin di belakang, kagak bakal beres. Tapi wa tawasau bil haqqi, berwasiat dengan kebenaran, tapi kebenaran bukan karena dendam pribadi, bukan karena emosi, bukan karena ada sifat-sifat hasut di hati, enggak. Tapi betul-betul wa tawasau bil haqqi ya. Wa tawasau bis sabri, juga kalau ngebilangin dengan penuh kesabaran, jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi yang ada erosi. Ada erosi mau kagak mau, gak jadi sensi ya, serba gampang tersinggung, apa tersinggung. Ini yang kita pelajari. Karena memang diri kita ini terdiri daripada jisim, jirim dan jauhar, juga ada arot. Makanya kita ukur sesuatu itu pakai akal pikiran kita. Dunia dan seisinya itu ada beberapa bentuk. Pertama jisim, yang kedua jirim, yang ketiga jauhar, yang keempat arot. Ya. Apa sih jisim? Jisim itu benda kasar. Jisim benda kasar. Kita ini makhluk kasar. Kalau kita makhluk halus kagak kelihatan. Tuh, namanya kita makhluk kasar. Tuh namanya kenapa dikatakan makhluk kasar? Sebab kita punya jisim. Kalau punya jisim dia mau lari masih bisa ditarik. Lo mau kemana? Ya, ditarik bajunya masih kena sebab punya jisim. Ya. Itu namanya benda kasar, makhluk kasar, namanya jisim, punya jisim. Ada lagi kelihatannya besar tetapi halus, itu namanya jirim. Ya, di film-film kita lihat tuh ada kuntilanak terbang, tuh kuntilanaknya gede lagi, gendong anak, ya kan? Bisa dipegang nggak? Nggak bisa dipegang sebab itu jirim. Dikatakan makhluk halus. Lihat kalau macam ada paranen, ya tabok kalau macam kalau bisa. Nah kagak bisa, sebab dia makhluk itu namanya jirim. Ya, itu namanya jirim. Ada makhluk yang paling kecil. Untuk membentuk jirim atau jisim ada namanya jauhar. Jauhar. Apa sih jauhar? Jauhar itu satu benda yang nggak bisa dibagi lagi, udah saking kecilnya udah. Ya, itu namanya dikatakan jauhar farad. Ada jauhar farad, ada jauhar murakkab. Makhluk yang paling kecil yang nggak bisa dibagi lagi itu namanya jauhar. Kita ambil contoh-contoh lah tepung terigu yang paling halus tuh, udah ditumbuk, digiling, diayak lagi, udah nggak bisa dibagi lagi, itu namanya jauhar farad. Oh, itu namanya jauhar farad. Nah, ada jauhar murakkab, 1 tambah 1 2, lebih gede lagi 2 tambah 2 4. Mau gedein lagi 4 tambah 4 8. Terus 8 tambah 8 16. 16 tambah 16 32. 32 tambah 32 64. 64 tambah 64 128 dan seterusnya. Itu terdiri daripada jauhar. Ya, dari jauhar farad sampai jauhar murakkab.
Itu namanya paling kecil itu. Kalau kita bilang binatang yang paling kecil amoeba, masih bisa dibagi nggak? Kalau masih bisa dibagi lagi, ada matanya, ada apa segala macam, itu namanya jauhar murakkab. Ya, walaupun binatang paling kecil. Kenapa? Dia titik, tapi masih bisa dibagi. Itu namanya jauhar murakkab. Ya, makanya nggak salah ketika Sunan Kalijogo ketemu Sunan Bonang, ya, minta diajarin rahasia titik ba. Rahasia titik, kok nggak rahasia titik ta ada 2 biji? Kok nggak rahasia titik sa ada 3? Kenapa rahasia titik ba yang minta dipelajari? Itu kehebatannya Sunan Kalijogo. Sebab Al-Quran yang 300 atau 6.666 huruf itu terdiri daripada 114 surah. 114 surah diringkas menjadi 30 juz. 30 juz itu menjadi disingkat dalam bismillah, dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah disingkat dalam bismillah. Bismillah disingkat pada ba. Ba disingkat pada titiknya. Tolong ajarkan aku rahasia titik ba. Kenapa enggak titik ta atau titik nun di atas? Kenapa titik ba? Sebab kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Segala sesuatu tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Sebab diambil dari ringkasan Bismillah, adanya di ba, ba di titik. Coba kalau kita mau bikin gambar segala macam bermula dari apa? Titik. Mau bikin gambar apa? Gambar lilin, gambar binatang, gambar apapun segala macam itu bisa berasal dari titik. Nah, dari titik inilah yang dikatakan jauhar, bisa berubah menjadi benda yang besar. Bisa dipahami, ya. Jadi ada rahasianya. Kenapa nggak minta diajarin Quran? Quran masih global, tapi yang minta diajarin rahasia titik ba. Sebab segala sesuatu tercipta dari sebuah titik. Nah, jisim udah, jirim udah, jauhar udah, tinggal arat. Apa itu arat? Keadaan atau halnya sesuatu jirim atau jisim atau jauhar barat. Halus, kasar, di atas, di bawah, ya, miring, lempeng, bulat, lonjong. Itu sifat-sifat yang ada pada jisim atau jirim itu dinamakan arat. Itu dinamakan arat. Lah sementara Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Allah bukan jirim. Allah bukan arat. Ya, Allah bukan jauhar barat atau jauhar murakkab. Allah nggak perlu arat. Ya. Nggak perlu. Allah nggak perlu arat. Di mana adanya? Kata di mana adalah merupakan sifat arat. Kalau dikatakan di mana, di atas, di bawah, di samping, kanan, kiri, itu namanya arat. Allah bukan arat. Allah tidak butuh kepada arat. Karena apa? Sebab wujudnya Allah, zatnya Allah, tidak ada kam muttasil, tidak ada kam munfasil. Pelan-pelan ngebahasnya, ya. Apa itu kam munfasil? Apa itu juga kam muttasil? Kam muttasil itu satu benda. Nih, satu benda saya contohkan. Ada depannya, ada belakangnya. Ada luarnya, ada dalamnya. Ada atasnya, ada kanannya, ada. Ini namanya kam muttasil. Satu benda tapi bisa dipecah-pecah. Ya.
ada pinggirnya, ada tengahnya, ada pojokannya, segala macam itu ada. Itu namanya kamot tasil. Allah tidak terdiri daripada kamot tasil. Nggak ada dalamannya, kagak ada luarnya, nggak ada kanannya, nggak ada kirinya, nggak ada. Sebab kalau dikatakan ada arat berarti ada tempat untuk memuat benda. Ya, untuk memuat benda itu namanya arat, supaya ada tempatnya. Sementara Allah tidak membutuhkan tempat. Ini namanya kamut tasil. Ada atasnya, ada bawahnya, ada tengahnya, ada pinggirnya, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawahnya. Ya. Dan juga tidak terdiri pada kamun pasil. Artinya sama-sama HP bersaing dia. Jadi kagak ada Tuhan lain kecuali hanya Allah sendirian. Wahdahu la syarikalah. Allah cuma sendirian, nggak punya teman, sendirian. Jangan pikiran kita berpikir kalau sendirian iseng dong. Iseng itu sifat makhluk, masa Allah iseng? Oh, Allah lagi iseng nih godain kita. Ngapain Allah iseng? Ya. Jadi karena kita ini jisim, jadi berpikir kita juga sesuai dengan keadaan kita. Kalau sendirian suka iseng. Allah sendirian, nggak ada temennya. Ya, nggak ada anaknya, nggak ada bininya, nggak ada bapaknya. Sendirian, wahdahu la syarikalah. Kalau sendirian iseng, yang iseng kita. Sebab kita jisim. Allah bukan jisim. Allah bukan jirim. Allah bukan jauhar. Dan Allah bukan arat. Jadi Allah nggak butuh arat. Makanya agak susah memahaminya. Yang dikatakan hadza min ghawamidhi ilmil kalam. Inilah yang dikatakan peliknya ngaji tauhid. Mau dibilang ada, tapi di mana? Seperti apa? Ya, kan akal tidak nerima, susah. Ini akal kita nggak nerima. Kalau dikatakan ada, pasti ada tempatnya. Inilah golongan mujassimah. Golongan orang-orang yang beranggapan bahwa Allah itu zat berarti punya bentuk. Nah, bentuk inilah yang dikatakan jisim. Nah, mereka golongannya mujassimah. Allah punya mata, Allah punya tangan. Enggak. Ya. Sebab Allah bukan jisim, Allah bukan jirim, Allah bukan jauhar, Allah bukan arat. Ya. Suatu hari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta ditunjukkan Allah. Ya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Minta ditunjukkan bagaimana caranya Allah menghidupkan benda yang mati. Ya, minta ditunjukkan benda yang mati. Bukan pengen ngelihat Allah, bukan. Minta ditunjukkan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Minta ditunjukkan bagaimana caranya Allah menghidupkan benda yang mati. Allah bertanya, qala awalam tu'min. Emang lo nggak percaya kalau gue ini kuasa? Ya. Apa kamu tuh kurang yakin kalau aku ini maha kuasa? Qala bala, aku yakin. Tapi walakin lihat ma'inna qalbi. Cuman bagaimana caranya supaya hatiku jadi tenang? Kalau udah kamu kasih tahu, hatiku jadi tujuannya itmi'nanul qulub, supaya hatinya tenang, bukan penasaran, tapi supaya hatinya tenang. Baiklah, kata Allah bilang, fahul arba'atan minat tair. Ambil 4 macam burung. Ya. Ambil 4 macam
burung. Fakhudh arba'atan minat tair. Fasurhunna, potong. Waj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Bayangin Nabi Ibrahim umurnya udah 100 tahun lebih. Cuman gara-gara minta pengen ditunjukkan bagaimana caranya Allah menghidupkan benda yang mati. Umurnya udah 100 tahun lebih, suruh naik ke gunung. Bukan 1 gunung, 4 gunung. Ya, namanya gunung. Kan lumayan tingginya. Umur udah 100 tahun. Suruh naik ke atas gunung. Bayangin tuh. Cuman gara-gara pengen lihat bagaimana caranya Allah menghidupkan benda yang mati. Gak langsung bim salabin ditunjukkan begitu. Enggak, suruh berusaha sama Allah. Waj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Karena 4 burung disuruh naiknya ke 4 gunung. 1 gunung aja udah ngap-ngapan. Ya. Umur udah 100 tahun lebih suruh naik ke atas gunung. Bayangin aja dah. Ya. 100 tahun suruh naik gunung. Bukan 1 gunung, 4 gunung. Fasurhunna. Ini burung-burung potong. Taruh di atas gunung masing-masing itu. Karena 4 burung ditaruh ke 4 gunung. Summat uhunna ya'tina kasaya, panggil. Burung yang udah dipotong disuruh panggil. Ya'tina kasaya, nanti burung-burung itu akan datang kepadamu. Enggak prosesnya begini begitu, enggak. Ini dalam riwayat bahwa burung yang dipotong sama Nabi Ibrahim, pertama burung merak, ya. Yang kedua burung merpati, yang ketiga ayam, yang keempat bebek. Ini burung dipotong, palanya dipegang sama Nabi Ibrahim. Oh, berarti binatang punya GPS. Binatang punya GPS, bukan HP kita aja. Binatang punya GPS. Apa GPS-nya? Kepala. Jadi begitu burung dipotong, ditaruh masing-masing itu tersendiri-sendiri. Burung merak sendiri, burung merpati sendiri, terus ayam sama bebek sendiri. 4 kepalanya ditaruh di depan Nabi Ibrahim. Summat uhunna ya'tina kasaya. Itu burung yang udah dipotong. Dipanggil summat uhunna, panggil. Yad'uhun fad'uhunna ya'tina kasaya. Itu burung pada datang. Kenapa? Nyamperin GPS-nya. Apa GPS-nya? Di kepala. Nah, makanya burung kalau dia pergi kemana-mana rombongan pulang tepat waktu itu, dan nggak bakal nyasar. Ya, burung kagak bakal nyasar. Kecuali ya burung-burung darah biasa segala macam itu, ya, ditaruh terbang jauh segala macam, tapi dia tahu tuh tempatnya di nukik, kan palanya tuh GPS-nya, ya. Coba, masya Allah. Karena Allah yang nyuruh Aziz dan Hakim, bahwa Allah itu Aziz, maha perkasa. Hakim, dia yang mengajarin bagaimana caranya itu, supaya burung-burung yang sudah dipotong ini datang kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim pegang GPS-nya, ya, sehingga gak bakal nyasar. Itu kagak pakai ketuker dah. Merak nyamperin kepalanya, burung dara nyamperin kepalanya, ayam bebek nyamperin kepalanya, ya. Itu kehebatannya. Maksudnya apa? Maksudnya memang Allah tidak kelihatan, tapi Allah punya kuasa. Kita bisa merasakan adanya Allah karena Allah punya sifat. Sifat apa? Sifat rububiyah.
Kita nggak punya sifat-sifat untuk menciptakan diri kita sendiri, nggak bisa. Apa kalau pamannya bisa, Bapak Ibu? Kalau malam bikin anak, tentunya kan dibikin anaknya yang cakep-cakep. Ya kan, kalau betul-betul memang bisa. Tapi kan cuman bahasanya doang. Apa lagi bikin anak? Tapi jadi nggak? Nggak jadi, ngadonin tiap malam nggak jadi. Jadi, udah jadi juga apa adanya tuh jadinya. Ya, nggak bisa kita atur begini, ntar hidungnya begini, ntar bibirnya begini, nggak bisa kita rancang. Ini menunjukkan kalau kita tidak punya kuasa untuk menentukan diri kita sendiri, untuk menentukan nasib kita sendiri. Semua kita berpangkal kepada kekuasaan Allah. Maka jangan bergeser dari Allah. Yakin. Ya. Tidak ada sesuatu perbuatan yang baik kecuali husnudzon kepada Allah. Sehebat apapun dosa kita, kita yakin bahwa Allah pasti akan mengampuni kita. Sebanyak apapun kesalahan kita, kalau kita minta ampun, pasti Allah maafkan kesalahan kita. Kita yakinin. Allah kasih mulut, berarti mulut itu kerjaannya makan, pasti dikasih makan. Makanya setiap mau tidur saya selalu saya baca, diakhiri dengan membaca surat Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Baca 3 kali. Kenapa? Kagak mungkin kagak makan kalau kita baca ini kan. Mau caranya bagaimana, yang penting perut kita nggak bakal keroncongan aja, kemana aja kita datang insya Allah kita makan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Jadi perut kita nggak pernah lapar, kita kemana-mana selalu aman. Baca surat Li'ilafi Quraisyin. Kenapa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita lakukan memang diawasi Allah, ditentukan Allah, dan juga selalu diarahkan oleh Allah, sebab Allah itu maha kuasa untuk melakukan apa saja. Ya. Ini episode masih bersambung. Ya, episode masih bersambung. Kenapa? Untuk membuktikan antara ada dan tiada. Mau dibilang ada bagaimana, mau dibilang kagak ada tapi ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan wujud tapi ghairu maujud. Ghairu maujud dianggap enggak ada. Inilah makanya orang-orang ateis kagak percaya adanya Allah. Di mana Allah? Kayak apa Allah? Segala macam. Ya. Enggak percaya adanya Allah. Nah, kalau kita alhamdulillah dikasih modal beriman kepada Allah. Caranya bagaimana nanti Allah yang ngajarin kita. Ya, Allah yang ngajarin kita. Arab tu Rabbi bi Rabbi, biar Allah yang memperkenalkan dirinya siapa dia yang sebenarnya. Allah sendiri yang jelasin. Ya, caranya bagaimana? Ya wallahu a'lam. Pasrahkan aja kepada Allah. Silakan barangkali ada yang mau ditanya, silakan.